Oke, kemarin kan IHSG sudah ditutup lumayan semeringah gitu kan, apalagi banyak yang melihat ini berkat keputusan The Fed nih. Memang signifikan apa keputusan The Fed ini kepada IHSG? Sebenarnya memang ini ada positif sama negatifnya ya. Kalau mungkin pemangkasan, semua orang mungkin sudah memproyeksi bahwa di bulan ini akan pemangkasan yang kaget ini ternyata kemarin dari pernyataan Chairman The Fed Jerome Powell bahwa kemungkinan kayaknya Desember belum pasti ya. Dan kalau kita lihat di Fed Watch sendiri sekarang arahnya sudah berubah ya, yang melihat pemangkasan sekarang 25% saja, yang sementara yang akan bertahan itu akan bertahan di yang level sekarang 3,5 sampai 3,75 itu sekitar 75% yang memproyeksi demikian. Artinya memang sudah bergeser, orang sudah mungkin memperkirakan Desember sepertinya naga-naganya ini tidak ada pemangkasan seperti mungkin September ya, padahal di sebelumnya itu sangat positif bahwa akan ada 2 pemangkasan sampai akhir bulan ini, yang mungkin agak beda arah ya, makanya rupiah kemudian melemah. Kalau IHSG memang sudah lumayan menguat 2 hari, dan bahkan asingnya juga cukup deras ya, artinya asing udah mulai percaya lagi masuk ke saham, tapi memang rupiah agak masih mungkin di antara wait and see dan ketidakpastian, karena kemarin kita juga lihat ada pertemuan Xi Jinping dan Trump ya. Gitu. Memang apa yang menyebabkan kemungkinan cut rate sampai dengan akhir Desember ini tidak ada atau sepertinya belum jelas gitu? Apa pertimbangannya? Karena memang data dari yang diperoleh The Fed kan terbatas ya, karena kita tahu shutdown itu sudah berlangsung dari sejak 1 Oktober ya, berarti ini sudah memasuki mungkin bahkan hampir sebulan ya. Artinya mungkin data-data yang diperlukan The Fed pertimbangannya kurang, dan mungkin kalau kemudian ini diambil secara gegabah itu akan berdampak ke Amerika ya, karena kalau kita lihat sebenarnya inflasi kemarin kan naik walaupun inflasi intinya melandai tipis ya, tapi ada data-data dari tenaga kerja yang dihentikan sementara karena shutdown. Jadi ini yang takutnya kalau kemudian ada pemangkasan ternyata datanya memburuk, itu data tenaga kerjanya mungkin masih kencang ya, jadi ada takut pengambilan keputusan mungkin di sana. Juga melihat, saya rasa The Fed juga melihat wait and see dari dampak tarif ya ke inflasi Amerika, walaupun mungkin sekarang belum terlihat, tapi dalam lag yang mungkin ke depan kan akan mungkin lebih terasa, karena kita tahu juga Desember pasti belanja Amerika akan besar ya, mengingat ada Natal gitu. Oke, nah stance The Fed di 2026 kira-kira peluangnya ke arah mana nih? Ini juga yang sebelumnya padahal orang sangat positif bahkan ada pemangkasan lebih banyak, ternyata mungkin juga tidak sebanyak dari yang awal ya, yang ketika mungkin diproyeksi di Maret ataupun mungkin di pertengahan tahun ini. Yang perlu diperhatikan kalau kemudian Desember tidak ada pemangkasan, apakah mungkin pemangkasannya digeser ke 2026 kah, atau memang The Fed masih akan menunggu ya, karena kita ingat juga akan ada pergantian kursi gubernur The Fed juga ya, mungkin akan mempengaruhi dari keputusan The Fed ya. Karena, apakah akan lebih agresif ke depannya dengan pemimpin yang baru ya kan? Agresif seperti permintaan Presiden Trump, karena sekitar Maret kan memang jabatan dari Jerome Powell akan berakhir, dan suara-suara pergantian sudah sangat kencang. Kalau kemudian mungkin akan ada tambahan dari kursi yang lebih pejabat yang lebih agresif, kemungkinan kan arahnya akan sangat berubah drastis ke depan gitu. Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang Amerika Serikat dengan The Fed, dan kini kita beralih ke BI. Nah, BI untuk tahun ini masih adakah ruang pemangkasan suku bunga sampai dengan akhir tahun? Seperti Pak Peri bilang masih ada ya, karena ada kebutuhan memang untuk mendongkrak pertumbuhan. Kita lihat pertumbuhannya kemudian minggu depannya diumumkan, kita akan tahu apakah akan setinggi di kuartal 2 atau akan melandai. Kalau sementara kita lihat mungkin di kisaran 5, emang 5 tipis ya, artinya mungkin lebih rendah daripada kuartal 2. Kalau kemudian pertumbuhannya masih melandai, dan walaupun kredit bank kita udah naik ya, tapi tidak sekencang mungkin harapan dari pemangku kepentingan di sini, mungkin akan ada kebutuhan untuk menurunkan suku bunga, apalagi mungkin kalau The Fed juga di Desember juga mungkin ada pemangkasan, walaupun mungkin ada nadanya juga kurang ya, tapi ada sebenarnya kebutuhan pertumbuhan. Inflasi tidak jadi persoalan, yang jadi persoalan sekarang adalah mungkin masalah rupiah ya, karena konsentrasi terbesar BI adalah menjaga volatilitas rupiah yang sekarang, dibandingkan mungkin kalau dulu-dulu tugas besarnya di inflasi, sekarang inflasi bukan lagi beban. Oke, berarti kalau kemungkinan ada cut rate di November ini 25 basis point? Kemungkinan kalau saya rasa sih mungkin BI akan melihat
kalau kemarin kan dia periode mungkin melihat dampaknya dulu sebulan, mungkin 2 bulan diperlukan mungkin Desember ya akan. Oke, Desember ya. Mungkin juga memberikan sinyal untuk tahun 2026 agar ekonomi lebih kencang ya. Kalau di November mungkin saya rasa akan melihat dulu dampak dari yang 125 ya, karena sudah sangat agresif sebenarnya BI 125 basis point ini. Kira-kira dampak penurunan suku bunga BI ke perbankan dan juga ke ekonomi makro, kalau kita lihat kan dengan adanya insentif yang diberikan atau uang tambahan yang diberikan oleh Pak Purbaya, itu kan memang belum juga terasa, walaupun dari bank-bank ini sudah menunjukkan nih laba-labanya baik, tapi sepertinya itu bukan karena push dari 200 triliun itu kan, itu memang karena kinerja perusahaannya gitu. Nah sekarang ada 200 triliun rupiah, lalu ada pemangkasan suku bunga yang masih berpotensi sampai dengan Desember, kira-kira perbankan kita gimana? Karena kalau kita lihat sahamnya masih belum balik sebenarnya, walaupun sudah ada pemulihan tapi harganya masih belum balik nih. Emang yang menjadi persoalan sekarang ini bukan pada pasokan mungkin ya likuiditas, tapi lebih kepada demand kreditnya, karena hanya sedikit sektor yang mungkin tumbuh, dan ini yang akan dikhawatirkan banyak orang ini kalau ada pasokan likuiditas bertambah, kemudian sektornya sedikit yang tumbuh atau prospektif, ini apakah akan istilahnya memancing di kolam yang sama ya bank-bank ini. Mungkin kan kita tahu mungkin kredit yang masih tumbuh itu mungkin makanan, ataupun kita lihat mungkin dari telco. Nah kredit-kredit yang lain yang belum tumbuh ini yang mungkin dicari agar gimana caranya agak naik ya, walaupun semuanya tuh tergantung lagi-lagi kepada pertumbuhan ekonomi ya. Kalau pertumbuhan ekonominya membaik, konsumsinya membaik, investasi juga pasti akan membaik. Kredit bank itu pasti juga akan mengarah ke sana, karena kalau kita belanjanya banyak, mungkin orang jadi kan pasti akan ada investasi yang di sektor lain yang tumbuh, yang selama ini mungkin diam, itu akan tumbuh. Ini yang perlu mungkin digenjot ya. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah berusaha juga memberikan banyak insentif. Jadi sebenarnya semuanya ini sudah bekerja ya, Safina, dari pemerintah memberikan insentif, BI memangkas, pemerintah ya, tinggal semoga ini memang bangkit di ke depan. Kalau kita lihat di kuartal 4 sebenarnya momennya memang ekonomi biasanya naik ya, karena ada libur panjang, kita ada Natal, jadi konsumsi mungkin investasi juga akan naik karena ada mungkin proyek-proyek yang digenjot. Yang menjadi persoalan tantangannya mungkin nanti di kuartal 1 seperti apa ya. Kalau saya lihat di kuartal 4 sih sebenarnya ekonominya harusnya aman ya, setelah mungkin agak turun di kuartal 3, kuartal 4 aman, kuartal 1 nih yang mungkin perlu daya dobrak lagi gitu. Perlu daya dobrak lagi. Gimana caranya juga untuk bisa mendorong rupiah selain adanya penurunan suku bunga ini? Kalau kita lihat sebenarnya kemarin Pak Erlangga Hartarto memberi sinyal positif akan merevisi DHE ini. Sebenarnya kalau ada revisi yang lebih mendorong investasi asing masuk dan asing masuk atau ekspor masuk, ini akan sangat positif ya. Kalau kita lihat sebenarnya dari saham kan asingnya juga sudah lumayan deras ya, kencang sekali, mungkin dalam sekitar 1 minggu lebih, bahkan 2 minggu ini udah inflow-nya sudah besar. Kita lihat mungkin yang perlu itu dari sisi revisinya nanti akan dilihat seperti apa sih DHE-nya, agar memang benar-benar ini hasil ekspor kita nih yang yang dijual ke luar negeri memang masuk ke sini ya, karena kita tahu bahwa tekanan global ini kita tidak tahu, tiba-tiba saja mungkin Mr. Trump mengumumkan sesuatu yang membuat heboh. Kalau kita lihat tanggal mungkin 1 November ya, besok ini ada juga soal kesepakatan dagang, ini yang harus dilihat bahwa perang mungkin tiba-tiba kadang meletus. Ini menarik nih kalau kita berbicara kadang-kadang tentang tidak tahu seperti apa geopolitiknya ke depan.